Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam kasih Tuhan. Mari sedang jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia sungguh baik. Rahmat-Nya baru dalam hidup kita setiap hari. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Haleluya.
karena kebaikan Allah dalam hidup kami. Berikan kemampuan dan kesehatan. Kami dapat Tuhan ada tegak berdiri. Terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu Bapa memberikan hati kami segalanya bagi Engkau, dan kami ingin Tuhan mempersembahkan setiap pujian kami bagi Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian dan hormat. Terima kasih Bapa. Bertahtalah di tengah-tengah kami Tuhan saat ini, agar setiap kami jemaat-Mu yang datang dalam keadaan beban berat, masalah kehidupan, kami semua diberikan kekuatan yang baru. Kami diberikan Tuhan kelegaan. Kami diberikan jalan keluar Tuhan. Sehingga ketika kami pulang Bapa, kami percaya ya Roh Kudus, sukacita Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Mari Tuhan Yesus bertahtalah dalam ibadah kami saat ini, sehingga jemaat boleh menikmati lawatan Allah. Dan biarlah Tuhan, jemaat-Mu yang lain juga yang masih dalam perjalanan, Kau berkati mereka. Kami semua Tuhan ada dalam urapan Allah, dalam berkat Allah. Baik kami yang beribadah saat ini maupun kami yang beribadah di rumah. Kami percaya Roh Kudus, Engkau Allah yang sama yang akan memberkati kami semua. Kami akan serahkan Tuhan ibadah kami alaskan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Haleluya, memuji-Mu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kita bersyukur memiliki Allah yang sangat baik dan amat baik. Dia memberikan rahmat-Nya yang baru setiap hari. Haleluya.
Jawaban bagi kami ya Tuhan. Buka hati kami, hidup kami. Biarlah Tuhan beneran firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Terlebih Bapa boleh bertumbuh dalam hidup kami. Murapi hamba-Mu sementara kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan kami semua kami percaya terus menguasai setiap kami. Dan biarlah Tuhan kebenaran-Mu tertinggal dalam hati kami. Kami sambut kebenaran-Mu ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena cinta Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam keadaan yang sehat. Mungkin juga banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir ibadah karena sakit. Kita doakan supaya mereka ada dalam perlindungan Tuhan dan mereka semua boleh dikuatkan, disehatkan
kembali oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya masih akan menyampaikan firman Tuhan di dalam tema yang berkaitan dengan kasih. Kalau minggu lalu kita belajar dari Matius 7 ayat 12, ketika kita belajar tentang hukum emas, the golden rule, yang merupakan sebuah pemahaman yang di dalamnya kita mengerti isi dari seluruh hukum Taurat. Dan hari ini kita belajar kurang lebih hal yang sama dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Mari kita baca. Saya bacakan bagi saudara, saudara bisa menyimak pembacaan Alkitab ini dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Demikian, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Puji Tuhan. Saudara, usaha untuk memahami prinsip-prinsip utama dalam hidup beragama, usaha untuk menemukan hakikat, seringkali menjadi sebuah upaya yang terus dikerjakan oleh setiap orang yang beragama. Karena kita selalu berusaha untuk menemukan sebenarnya hakikat saya beragama itu apa. Hukum yang paling utama itu apa sih sebenarnya kalau saya ingin memahami kehidupan beragama itu. Karena di dalam Alkitab kita kan begitu banyak ayat. Namun kalau mau dicari hakikatnya itu apa? Itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Dan tidak jarang atau seringkali upaya untuk memahami hal-hal tersebut itu menimbulkan perdebatan-perdebatan. Seorang mengatakan bahwa yang ini yang paling utama kalau mau melayani Tuhan. Yang lain berkata yang ini yang paling utama untuk melayani Tuhan. Yang lain berkata ini hukum yang paling penting untuk melayani Tuhan. Orang lain mungkin bisa berkata yang ini yang paling penting dalam kita melayani Tuhan. Semua orang bisa menyampaikan sebuah pendapat-pendapat, dan saya kira sah-sah saja jika orang kemudian mencoba memahaminya. Tetapi kalau kemudian pertanyaan ini kita arahkan kepada Yesus, kira-kira apa jawaban Tuhan Yesus? Nah, saudara, ketika kita mencoba mengajukan pertanyaan ini di dalam apa yang kita lihat dari perikop ini, maka kita menemukan satu kesimpulan Tuhan Yesus. Satu dari dua hal yang penting kita lihat dari Injil Matius. Yang pertama kita sudah lihat kemarin, dan yang kedua kita lihat hari ini. Kalau kita membaca perikop tadi dari ayat 34 sampai ayat yang ke-40, saudara dapat menemukan bahwa
pembicaraan mengenai hukum yang terutama ini itu diawali oleh pertanyaan yang disampaikan satu dari sekian orang Farisi yang pada waktu itu melihat bagaimana Yesus membungkam orang-orang Saduki. Ketika mereka melihat bahwa Yesus membuat orang-orang Saduki itu terdiam, maka satu dari antara orang-orang itu bertanya tentang apa sih hukum yang paling utama dari seluruh hukum Taurat. Nah, kenapa pertanyaannya begitu? Ya karena memang hukum orang Yahudi yang paling penting pada waktu itu, atau mungkin kalau kita mau sampaikan atau kita pahami dalam pengertian kitab suci atau kitab-kitab ajaran orang Yahudi, mereka menyebutnya sebagai hukum Taurat. Kalau pada waktu itu masih baru ada 5 kitab Taurat dan 5 dan kitab nabi-nabi, maka mereka seringkali menyebutnya ini juga sebagai sebuah hukum. Nah, dari situlah kemudian muncul pertanyaan, kalau melihat seluruh catatan-catatan kitab suci ini, kalau melihat hukum ini, mana yang paling utama dari semua hukum itu? Rupanya orang Farisi ini memang sekalipun mereka mensyaratkan orang-orang Yahudi untuk taat kepada setiap perintah hukum Taurat, namun mereka seringkali juga berdebat tadi, membicarakan mana hukum yang utama. Ada yang bilang hukum yang utama itu adalah kalau kamu mengasihi sesamamu. Ada yang bilang kalau kamu itu mentaati orang tuamu. Macam-macam. Ya. Rumusan para rabi-rabi atau rumusan para ahli-ahli Farisi, orang-orang Farisi pada waktu itu dalam memahami hukum yang paling utama. Nah, mereka ingin mencoba Yesus, mereka ingin mengetahui, mereka ingin mencoba memahami bagaimana Yesus memahami persoalan ini. Kira-kira apa jawaban Yesus? Kira-kira Yesus mau menjawab seperti apa? Atau mungkin mereka berpikir kira-kira tepat nggak jawaban Yesus? Yesus menjawab pertanyaan orang-orang itu dan kemudian memberikan jawaban itu persis di dalam ayat 37 sampai ayat yang ke-39 atau ayat yang ke-40. Yesus memberikan jawaban kepada orang-orang Farisi itu berkaitan dengan persoalan kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya hukum kedua ini bukan lebih rendah dari yang pertama, tapi yang sama dengan hukum yang pertama tadi, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, pernyataan Yesus yang memberikan jawaban kepada orang Farisi tentang hukum yang terutama berkaitan dengan perintah kasih, baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada manusia, itu adalah bagian ayat atau perkataan Yesus yang dikutip dari Perjanjian Lama. Yang satu dari Ulangan 6 ayat 5, yang satu dari Imamat 19 ayat yang ke-18. Di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Di dalam Imamat 19 ayat 18, Yesus kemudian mengambil bagian bawah dari kalimat itu. Lengkapnya kan begini, Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan, nah ini yang kemudian dikutip Yesus, kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Yesus menyampaikan bahwa ternyata hukum yang paling utama dari semua hukum itu adalah hukum yang berkaitan dengan kasih. Jadi kalau mau ditanya Tuhan Yesus hukum yang paling utama itu apa? Sebenarnya dari sekian banyak hukum di dalam kitab suci, atau kalau mungkin di dalam Alkitab kita, mana yang paling utama dari semuanya itu? Yesus katakan hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, mari kita melihat. Saya akan membahas dua hal. Pertama tentang apa itu kasih, dan yang kedua mengapa kasih itu menjadi hukum yang terutama. Lalu kemudian apa artinya itu bagi kita? Saudara, ketika Yesus menyampaikan hukum yang terutama dari seluruh Taurat itu adalah kasih, maka pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya kasih itu? Nah, kalau satu-satu ditanya, saya kira jawabannya bisa beragam juga. Kasih itu apa? Mungkin setiap orang bisa memberikan definisinya sendiri-sendiri. Kasih itu setiap orang bisa memberikan pendapatnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita memahami gagasan tentang kasih, maka sebenarnya makna itu sangat luas dan begitu dalam. Makna kasih itu sesuatu yang luas dan dalam. Saya tidak akan mencoba memberikan definisi yang macam-macam, tapi saya ingin memberikan definisi yang praktikal kepada Bapak Ibu untuk mencoba memahami kasih itu seperti apa. Nah, kasih itu sebenarnya adalah kualitas karakter kehidupan yang berpusat pada hubungan. Ya, kualitas karakter hidup yang berpusat pada hubungan. Nah, yang contohnya dapat kita lihat, misalnya yang mendorong ketika seseorang ingin membangun hubungan atau menjalani hubungan bersama di dalam pernikahan. Itu kasih. Kasih itu adalah kualitas hubungan yang biasanya dapat kita lihat dari orang tua yang ingin membawa sesuatu yang baik kepada anak-anak. Kasih itu adalah hubungan yang ada di dalam diri komunitas persaudaraan, di mana mereka ingin dan saling melindungi satu dengan yang lain. Nah, itu kasih. Jadi kalau mau ditanya kasih itu apa? Kasih itu adalah sebuah kualitas atau karakter kehidupan yang bisa dilihat dalam hubungan suami istri. Sampai mereka memiliki hubungan terdalam. Itulah kasih. Kasih itu apa? Kasih itu tindakan yang ada di dalam diri yang mendorong orang tua untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada anaknya. Kasih itu juga dapat kita lihat di dalam hubungan, di dalam sebuah komunitas, atau di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah semangat persaudaraan untuk saling melindungi, untuk saling memelihara, untuk saling menjaga. Kasih itu adalah sebuah kekuatan yang mampu menghadirkan banyak kebaikan. Itu kasih. Bentuknya nanti bisa macam-macam. Makanya di dalam bahasa Yunani itu seringkali kalau saudara belajar waktu SD atau SMP atau SMA, sering kan ada pemisahan-pemisahan atau pengkategorian. Oh, ini kasih filia, kasih sesama, ini agape, ini kasih storge, kasih persaudaraan, ini kasih eros, kasih suami istri dan sebagainya. Saudara sering melihat pembagian seperti itu. Nah, apakah ini menunjukkan sesuatu yang bertingkat-tingkat? Menurut saya tidak. Tetapi ini menunjukkan sebuah perwujudan kasih itu. Ya, kalau kasih suami dan istri ya memang seperti itulah. Tapi kasih yang sama
di dalam diri seorang suami dan istri itu mewujud di dalam bentuk kasih kepada anaknya. Si bapak dan si mama ini yang punya kasih ini, ketika itu diwujudkan dalam kasih kepada anak-anaknya, ya seperti itu. Tapi semua berasal dari kasih yang sama. Ketika kasih itu dilihat dalam hubungan persaudaraan, ya kasih itu berbentuk dalam hubungan kasih persaudaraan. Tetapi esensi utamanya, karakter utamanya itu tidak berubah. Itulah kasih. Kasih itu juga yang kemudian diwujudkan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Perwujudannya bisa beda-beda, wujudnya bisa bermacam-macam, tapi hakikatnya itu sama. Kasih dapat berwujud dalam berbagai macam tindakan. Ketika orang tua mengasihi anaknya, kadang-kadang wujudnya bisa berbeda dalam banyak hal. Jadi kasih itu tidak selalu harus memberi, kasih itu tidak harus selalu mengiyakan. Kadang-kadang bisa dalam wujud yang berbeda. Karena di balik tindakan di mana orang tua melakukan sesuatu, di situ ada prinsip kasih di dalamnya. Nah, Israel, saudara, memahami kasih ini dan memahami perintah kasih ini sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman hidup mereka bersama dengan Allah. Jadi umat Tuhan memahami tentang kasih yang kemudian kita lihat di dalam hukum yang ada di dalam kitab suci ini. Semua pemahaman kasih itu dan bagaimana nanti itu dijabarkan, bagaimana itu nanti diuraikan di dalam hidup mereka yang sekarang ini kita pahami bersama, itu tidak bisa dilepas dari pengalaman mereka bersama dengan Allah. Hukum kasih itu hadir sebagai sebuah respon, sebagai sebuah tanggapan atas apa yang mereka alami dari Tuhan, atas karya pembebasan yang Allah kerjakan dari Israel. Mereka mampu mengerti, mereka bisa memahami dan mewujudkan kasih itu karena mereka sendiri sudah merasakan apa itu kasih. Jadi ketika Israel, umat Allah, dan kemudian bagian hukum ini ditulis, kasihilah. Dan ketika mereka melihat ini sebagai sebuah hukum yang utama, Yesus ingin memberitahu kepada mereka, pemahaman tentang kasih itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilepaskan dari pengalaman kehidupan mereka bersama dengan Allah. Nah, di sini kita dapat satu poin penting, bahwa hal terpenting untuk memahami kasih atau untuk mengajarkan kasih adalah bukan dengan sekedar menyampaikan apa itu kasih secara verbal atau sekedar membuat definisi-definisi tentang kasih. Hal untuk dapat mengajarkan dan membuat orang memahami kasih adalah ketika kasih itu diwujudkan di dalam sebuah tindakan. Saya bisa sedikit memahami dan kemudian mewujudkan tindakan konkret saya tentang kasih karena saya pernah mengalami kasih itu. Jadi ketika orang bicara kasih, apa yang kamu ketahui tentang kasih? Ya apa yang saya alami. Jadi betapa susahnya orang yang tidak pernah dapat menikmati kasih untuk kemudian memahami kasih. Sama seperti saudara bicara, oh durian itu enak banget, apalagi yang musangking, apalagi yang legit-legit, apalagi yang mentega gitu, yang agak ada pahit-pahitnya. Saudara bisa katakan dan mendeskripsikan enaknya durian karena saudara pernah makan durian itu. Kalau saudara tidak pernah makan durian itu, mendeskripsikannya pun susah.
Mau bilang enaknya pun kayak apa? Susah. Bagaimana kemudian saya mengajarkan, bagaimana saya membuat orang paham durian itu ini loh. Orang bule yang mungkin belum pernah makan durian misalnya, susah untuk memikirkan enaknya durian itu apa. Apalagi melihat bentuknya yang menyeramkan dari luar, ada duri-durinya. Nah, susah. Tapi bagi saudara yang sudah merasakannya, melihat yang duri-duri itu seperti melihat sesuatu yang ya, kalau saudara melihat orang lagi berfoto dengan durian banyak, gak usah bingung. Karena dia adalah orang yang telah merasakan nikmatnya durian. Kau mau foto di sekeliling durian yang ada duri-durinya, gak takut ketusuk? Enggak, karena sudah merasakan enaknya durian itu. Kasih, saudara, tidak akan bisa dipahami, tidak akan bisa dimengerti, apalagi dilakukan sampai orang itu sungguh-sungguh dapat pernah dan merasakan apa yang namanya kasih. Makanya tadi saya katakan, kita bisa mewujudkan kasih ketika kita sungguh-sungguh pernah merasakan dan mengerti apa yang namanya kasih. Kita ingin membuat orang memahami tentang kasih, maka hal yang paling penting adalah apakah orang itu pernah merasa dikasih. Saya yakin bahwa ketika ayat ini dibuat, dipahami dalam konteks kehidupan umat Tuhan, mereka mengerti bagaimana Allah mengasihi. Mereka tahu bagaimana Allah mencintai mereka. Sebelum mereka dapat berbuat apa-apa, Allah hadir untuk menyatakan kasih-Nya. Allah hadir untuk menyatakan cintanya dengan membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, dari tanah di mana mereka teraniaya. Allah menarik mereka. Baru setelah karya pembebasan di Mesir, turun hukum kan? Turun hukum Taurat, turun perintah Tuhan. Maka hukum ini dipahami sebagai sebuah respons, tanggapan atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan kata lain bahwa prinsip kasih dan hanya akan dapat dipahami, hanya akan dapat dimengerti ketika seseorang itu sungguh-sungguh dapat merasakan kasih. Kalau kita belum pernah merasa dikasih, kita akan sulit sekali untuk dapat mengasihi. Biasanya kalau orang mengalami banyak persoalan dalam hubungan dengan orang lain, biasanya orang itu adalah orang yang mungkin kurang mendapatkan kasih. Sehingga akhirnya orang-orang yang tidak pernah merasakan kasih cenderung akan sulit sekali untuk dapat mewujudkan kasih. Nah, inilah kasih. Kasih adalah sebuah bentuk karakter, kualitas karakter kehidupan yang mendorong seseorang di dalam hubungan dengan orang lain, yang menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Jadi ketika kita melihat, saudara, pertanyaan orang Farisi itu adalah, apa hukum yang pertama? Dan Yesus mengatakan bahwa hukum yang pertama adalah kasih. Maka seluruh hukum itu berpusat pada kasih. Nah, dengan demikian kita melihat bagian yang kedua. Mengapa kasih menjadi hukum yang utama? Karena kasih adalah prinsip penggerak utama dalam kebaikan yang tidak didorong oleh semangat ketakutan, tetapi kerelaan yang mampu melahirkan kebaikan-kebaikan. Kasih itu adalah kekuatan. Nah, seluruh hukum itu rupanya bergantung kepada prinsip kasih. Hukum tentang sabat, hukum tentang kemanusiaan, hukum untuk ini itu, semua. Misalnya hukum Taurat lah, saudara lihat, atau 10 hukum.
semuanya berprinsip kepada kedua hukum ini. Bergantung. Saudara tahu gantungan? Tahu gantungan kan? Jadi kalau ada sebuah cantelan, nah inilah hukum prinsip kasih. Hukum-hukum lain itu bergantung di sini. Artinya seluruh hukum itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip kasih. Kalau di dalam negara kita ini ada Undang-Undang Dasar 45. Nah, seluruh hukum yang ada di bawahnya, peraturan pemerintah lah, peraturan daerah lah, atau apa, tidak boleh bertentangan dengan hukum itu. Undang-Undang Dasar. Ini yang pokok. Nah, ketika Yesus berkata hukum yang terutama adalah kasih, maka seluruh hukum tentang sabat, hukum tentang taat, hukum tentang jangan mengingini dan sebagainya, semuanya bergantung kepada prinsip kasih ini. Mengapa? Karena ternyata prinsip kasih ini atau kasih itu sendiri adalah sebuah penggerak utama untuk dapat menghadirkan kebaikan. Aturan itu sebenarnya dibuat untuk mendatangkan kebaikan. Iya toh? Kalau di rumah dibuat aturan, di rumah dibuat norma-norma, di rumah dibuat sebuah apalah istilah yang saudara bisa pakai. Itu semua dipakai untuk mengatur sebuah kehidupan di rumah itu menjadi lebih baik. Nah, ternyata prinsip untuk membangun sesuatu yang lebih baik itu tidak bisa dibangun di luar prinsip kasih. Nah, kasih itu rupanya adalah prinsip penggerak utama dalam menghadirkan kebaikan, tetapi tidak didorong oleh ketakutan, tidak didorong oleh keterpaksaan, tapi didorong oleh kesadaran untuk menghadirkan kebaikan. Makanya kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi kalau kemudian hukum yang utama itu di dalam diri Allah, karena Allah adalah kasih, ia menggerakkan, kasih itu menggerakkan segalanya. Mengapa kemudian dia memelihara hidup manusia? Mengapa dia menciptakan segalanya dengan indah? Mengapa dia membuat segalanya dengan baik? Mengapa dia berusaha untuk menghadirkan segala kebaikan di dunia ini? Karena itu adalah prinsip yang ada di dalam dirinya, prinsip kasih. Dan Allah mengundang setiap orang untuk hidup, untuk menghadirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik dari semangat kasih. Semangat kasih. Inilah yang membuat kita dapat memahami mengapa kasih menjadi sebuah prinsip utama. Mengapa kasih itu menjadi sebuah prinsip utama? Karena kita tahu bahwa kasih adalah penggerak paling besar yang mampu mendorong menghadirkan kebaikan. Kalau di dalam rumah itu ada kasih satu dengan yang lain, maka yang hadir itu ada kebaikan demi kebaikan. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada sikap saling membenci, karena yang ada itu adalah keinginan untuk menghadirkan kebaikan satu dengan yang lain. Keinginan untuk mengasihi, keinginan untuk mencintai, keinginan untuk melindungi satu dengan yang lain. Karena ada kasih, ada sesuatu yang menggerakkan diri seseorang untuk melakukan yang baik. Inilah prinsip utama. Inilah hukum yang utama. Kalau mau ditanya, di dalam diri setiap orang percaya kepada Allah, bagaimana mereka harus mewujudkan ini? Membangun prinsip kasih. Membangun prinsip kasih ini. Nah, ketika kasih itu menjadi hukum yang utama, maka pertanyaannya adalah, apa artinya itu bagi kita? Bagaimana kita kemudian mengkonkretkannya, pengertian tentang prinsip kasih ini di dalam hidup kita? Ketika kasih menjadi hukum yang utama, yang kepadanya seluruh hukum lain bergantung, maka artinya kasih itu menjadi dasar dari seluruh keputusan etis hidup kita.
Kasih itu menjadi dasar pilihan-pilihan kita. Kita mau memilih tindakan A, tindakan B. Apakah ini didasarkan atas kasih? Kita memilih keputusan etis ini. Apakah ini didasarkan atas kasih? Ketika kasih menjadi hukum yang utama dari seluruh hukum-hukum kehidupan kita, dari seluruh prinsip kehidupan kita, maka kasih harus menjadi dasar. Nah, ketika kasih menjadi dasar, pertama, kita tidak akan terjebak pada rutinitas, pada kewajiban semu, melainkan cinta. Saudara tidak akan beribadah karena ini hari Minggu, ini rutin ibadah hari Minggu, tidak enak, yang orang Kristen tidak ibadah, misalnya. Tetapi kita beribadah karena cinta. Kenapa berdoa? Karena saya mencintai Allah. Kenapa beribadah? Karena saya mencintai Allah. Kita tidak terjebak pada rutinitas atau tidak terjebak hanya sekedar kewajiban. Kalau kita hanya terjebak pada rutin dan kewajiban, nanti kita capek dan kita malas, dan tidak ada sesuatu yang indah yang kita dapatkan hanya sekedar kita menjalankan rutinitas. Kita lelah, bosan. Tidak lagi ada sesuatu yang indah di dalam diri kita ketika kita melakukan segala sesuatu ini tanpa cinta. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa cinta, ketika kita melakukan sesuatu dengan cinta, hal yang memang berat pun dapat kita lampaui bersama-sama, dapat kita lewati bersama-sama, karena ada cinta itu, karena ada semangat cinta, semangat mengasihi ada dalam diri kita, sehingga tidak ada yang kemudian membuat kita merasa terpaksa melakukan sesuatu. Ini boleh kita kemudian jadikan permenungan bagi kita, refleksi bagi kita. Apakah saya melakukan segala sesuatu ini terpaksa? Kalau saya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan ini terpaksa? Kalau saya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan terpaksa? Kalau saya mengerjakan sesuatu untuk Tuhan itu apakah dengan terpaksa atau tidak? Apakah saya sudah memberikan sesuatu yang saya lakukan dengan cinta? Apakah saya mengerjakan segala sesuatunya dengan kasih? Kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, menolong kita untuk tidak terjebak pada rutinitas dan kewajiban semu dari hidup ini. Dan yang kedua, saudara, kesadaran tentang kasih yang menjadi dasar seluruh keputusan kita akan membuat kita itu melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang sifatnya orisinil dan kontekstual. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ini sesuatu yang tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Karena kasih itu adalah prinsip utamanya di dalam diri setiap orang. Maka kasih itu bukan sesuatu yang eksak. Artinya kalau kita memahami tentang kasih, sudah memahami prinsip tentang kasih, kita tidak bisa membandingkan bahwa saya harus sama dengan orang lain. Enggak. Karena situasi kita bisa berbeda, kondisi kita bisa berbeda, maka wujud dari kasih itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Dan Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, segenapnya satu orang dengan segenapnya ini kan beda dalam kapasitasnya masing-masing. Tapi Tuhan bilang, apa yang bisa kau lakukan? Lakukan dengan segenap hati. Si A bisa lakukan dengan segenap hatimu, lakukan dengan segenap hatimu dengan baik. Si B bisa melakukan dengan segenap hatimu, lakukan dengan segenap hati dengan baik. Tidak ada persoalan
eksak bahwa kalau A dan B harus sama. Saudara ingat apa yang dilakukan misalnya seorang janda miskin dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang Farisi itu. Janda miskin itu tidak melakukan yang banyak, tapi Yesus bilang dia melakukan yang luar biasa. Misalnya ketika dia memberikan persembahan yang 2 peser itu, Yesus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh janda miskin. Ini salah satu bentuk bagaimana memahami tentang arti kasih itu. Bahkan kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 10, kasih itu ini, kasih itu ini, kasih itu lemah lembut, kasih itu rendah hati, kasih itu panjang sabar. Beda-beda kan perwujudannya kan? Tidak selalu sama. Wujudnya tidak selalu sama. Tetapi ketika kasih itu menjadi penggerak, maka setiap wujud-wujud tindakan yang bersumber dari kasih itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Orang tua kadang-kadang melarang anaknya. Apakah itu artinya orang tua tidak punya kasih? Apakah itu artinya orang tua tidak punya kasih? Orang tua punya kasih. Karena cintanya dia larang. Karena cintanya dia menghalangi. Tapi kadang karena cintanya dia meminta agar anaknya melakukan. Perwujudan kasih itu bisa beda-beda. Sangat orisinil dan sangat kontekstual di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sangat. Karena setiap kehidupan kita ini kan khas, unik. Satu dengan yang lain tidak sama dan tidak perlu harus sama. Perwujudan kasih kita kepada Allah mungkin bisa dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang satu pintar nyanyi, yang lain mungkin pintar musik. Tidak harus semuanya harus pintar nyanyi, atau tidak semua harus pintar musik. Bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Kenapa? Karena memang hidup seseorang itu unik dan khas. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka sebenarnya yang Tuhan ingin untuk kita lakukan adalah apakah engkau mengasihi? Ketika kita mengasihi dan ketika kita mencintai Tuhan dengan segala keunikan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala akal budi kita, dengan segala hati kita, dengan segenap jiwa kita, maka sebenarnya bentukan dari pemahaman tentang kasih itu bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Bisa berbeda-beda. Kekuatannya aja beda-beda kok. Jadi kalau satu bisa membuktikan kasihnya dengan mengangkat 100 kilo, tidak semua orang harus ngangkat 100 kilo. Nah, saya yang cuma punya kekuatan ngangkat 20 kilo bagaimana? Kalau saya cuma bisa ngangkat 20 kilo, apa lalu saya tidak punya kasih? Kekuatanmu mampunya segitu, lakukanlah seperti kekuatan. Kasihlah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Yang penting adalah bagaimana tindakan itu berasal dari hatimu, dari kasih. Ketika itu tindakan yang berasal dari hati, yang didasarkan pada prinsip kasih, maka apa saja yang kau lakukan, engkau sudah memenuhi hukum Kristus. Setiap tindakan yang datang dari hati mengasihi, engkau sudah memenuhi hukum utama dari kitab suci. Maka kalau kita beranjak dari tulisan dan pemahaman firman Allah ini, saya ingin mengimbau kita semua, mari kita bangun semangat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita perbuat dan yang kita lakukan. Seberapa besar? Sekuat kita, semampu kita. Lakukanlah itu. Apa ada ukuran? Tidak. Apakah kasih itu eksak? Tidak. Tadi baca 1 Korintus 13. Kasih itu lemah lembut kadang-kadang tentunya. Kemudian kasih itu murah hati. Kadang-kadang dia berbentuk kasih itu tidak sombong.
Kadang-kadang dia berbentuk kasih itu tidak memegahkan diri. Ya, ada berbagai macam pemahaman, definisi, pengertian yang bisa muncul dari kasih itu. Kalau begitu, tindakan kasih setiap orang harusnya orisinal, kontekstual, tidak eksak, tidak harus sama satu dengan yang lain. Karena setiap kasus, setiap kehidupan, setiap pengalaman yang dialami setiap orang bisa berbeda-beda. Dalam waktu tertentu bentuk kasih orang tua bisa A, dalam waktu tertentu bisa B, dalam waktu tertentu bisa C. Tidak sama, tetapi semua lahir dari prinsip yang mengasihi anaknya. Kadang-kadang dalam bentuk ujian, mungkin kadang-kadang dalam bentuk nasihat, bentuk pendisiplinan. Semua adalah tindakan yang bisa datang dari semangat mengasihi. Karena itu yang paling penting dalam diri kita adalah setiap kali kita mengambil sebuah keputusan, setiap kali kita mengambil sebuah tindakan, mengambil sebuah pilihan di dalam hari-hari kita, tanyalah pada dirimu, apakah saya melakukannya ini dengan prinsip mengasihi Tuhan? Apakah karena saya mengasihi sesama? Mudah? Tidak. Memang tidak. Di tengah kehidupan yang berdosa ini. Tetapi justru karena kita mengalami tantangan inilah firman ini disampaikan. Bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan kebahagiaan, kita bisa membawa damai Allah dalam kehidupan kita, kita bisa membawa ketenangan, kebahagiaan Allah di dalam keluarga kita. Maka Tuhan mengajarkan, ini loh prinsip utama yang perlu untuk kita bangun. Ini loh prinsip kitab suci yang mau diajarkan, yang mau diteruskan, yang mau disampaikan kepada kita. Bagaimana kita memiliki prinsip untuk mengasihi. Tuhan kiranya menolong kita semua. Tuhan kiranya memampukan kita semua untuk dapat mengasihi Dia, mengasihi sesama, dan menjadikan itu sebagai prinsip utama dalam diri kita. Karena ketika itu yang menjadi prinsip utama, saudara sedang mewujudkan hakikat atau inti terdalam dari firman Tuhan dari hidup kita. Saudara tidak perlu ngapalin banyak hukum-hukum dalam Alkitab. Tapi kalau prinsip kehidupan yang kau lakukan adalah prinsip yang didasarkan pada kasih, maka saudara sedang menggantungkan seluruh kehidupan saudara di atas kebenaran firman Allah. Tuhan akan menolong saudara untuk dapat melakukan. Mari kita bersama-sama berlomba-lomba mewujudkan itu. Belajar bersama. Hari ini gagal, bangkit lagi. Hari ini masih gagal, coba lagi. Terus untuk melakukan. Kita semua masih terus belajar. Saudara masih belajar, saya juga masih belajar. Dan mari kita belajar bersama-sama untuk dapat mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai kita memenuhi hukum Kristus. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan sampai kita bangkit berdiri. Menaikkan pujian, segala perkaraku kuserahkan padamu. Segala perkaraku
Ajar kami Tuhan, untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu, untuk mempraktikkan kasih itu dalam hidup kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, itu adalah hukum yang terutama yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami untuk mengasihi ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukan segala sesuatunya dengan kasih. Kasih yang terwujud dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Tanamkan kuat dalam hidup kami, agar kami dapat mempraktekkan Tuhan kasih itu dalam hidup kami. Dalam setiap lini hidup kami mau belajar Tuhan untuk melakukan segalanya atas dasar kasih. Pujilah Kau Bapa yang baik. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kuduskan setiap tangan kami, berlayakan kami untuk dapat memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Bersiap Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan berikan persembahan kita naikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan. Untuk ibadah tanggal 6 Maret awal bulan kita akan sertai dengan perjamuan kudus. Nanti yang akan bertugas nanti Saudari Elsa, singer nanti Saudari Friska, LCD nanti Mas Fendi, cek suhu Mbak Esther, kolektan Ibu Sulatin, dan tim musik tim yang ada. Lalu untuk ibadah hari Rabu, nanti yang bertugas memimpin pujian nanti Ibu Prihati. Itu saja pengumuman gereja. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kami memuliakan dan menyembah Engkau. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang senantiasa mengasihi dan mencintai kami, yang senantiasa memberikan hatinya dan hidupnya bagi kami. Engkau sudah rela mati, Engkau sudah mengorbankan hidupmu bagi kami, sehingga kami yang berdosa, kami dapat hidup di dalam kebenaran. Oleh karena kasih Allah yang besar, yang menguatkan, memampukan, meneguhkan, dan yang menolong kami. Biarkanlah setiap ujian penyembahan, setiap persembahan, semua naik di hadirat Tuhan dan mendatangkan kemuliaan bagi Engkau, sehingga setiap kehidupan kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami kerjakan dan lakukan, kami lakukan dengan kasih kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan menamatkan ibadah ini. Kami mohon tangan berkat Tuhan kiranya turun atas kami semua, memimpin kehidupan kami, agar kami senantiasa dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu, melindungi seluruh jemaat Tuhan, memberkati hidup keluarga, memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati mereka semua di dalam keseharian mereka. Kami tak lupa berdoa buat mereka yang sakit. Kiranya tangan Tuhan yang menjamah, tangan Tuhan yang menyembuhkan mereka. Mujizat Allah dinyatakan di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada jalan keluar atas setiap kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, kami yakin kami adalah anak-anak yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Dan kami merasakan betapa Engkau mengasihi hidup kami dari setiap hari demi hari yang kami jalani. Kasih setiamu tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan lingkungan kami, tetangga kanan kiri depan belakang kami. Engkau kiranya memberkati mereka semua dengan kasih Tuhan. Kami percaya mereka juga akan menikmati kebahagiaan, kebaikan, dan damai sejahtera dari Allah. Sebentar kami akan pulang. Kiranya Engkau kedangkan tangan-Mu bagi kami, dan biarkanlah kami boleh tiba di rumah kami semua di dalam berkat pertolongan tangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan yang akan mengangkat engkau dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian.